Salam Bapak Ibu dan saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Saat Teduh Pagi Hari untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Sahabat Kristus, pernahkah Anda memperhatikan cara kerja seorang petani? Saya memang tinggal di kota, tapi keluarga besar kami pernah memiliki sebidang sawah. Walaupun tidak luas, tapi cukup untuk menjadi salah satu sumber pendapatan. Seorang petani ketika menanam padi membutuhkan waktu berbulan-bulan. Proses yang tidak mudah. Panas dan hujan siap menghadang. Ketika panas, petani akan bekerja di tengah teriknya matahari. Namun saat hujan, proses tanam pun berhenti untuk sementara. Seorang petani haruslah tekun bekerja. Setiap hari, dia harus mengerjakan proses tanam tersebut dengan setia. Kadangkala masih dihantui adanya hewan-hewan yang memakan padi yang ditanam. Oleh karena itu, selain fokus pada proses tanam, petani juga harus fokus pada perlawanan terhadap hama padi. Hari demi hari dia harus mengerjakan setiap proses, sampai nantinya dia masuk pada musim panen. Saat itulah kegembiraan itu mulai terpancar. Hasil yang diinginkan pun mulai didapatkan. Namun tidak jarang cuaca yang buruk atau faktor alam lainnya membuat panen menjadi gagal. Demikian juga dalam kehidupan doa kita. Ketika kita menghadapi pergumulan dan situasi yang menyesakkan, betapa kita mudah untuk datang pada Tuhan dan berdoa. Namun berdoa tersebut tidak cukup sekali dua kali. Kita mesti datang pada Tuhan setiap pagi untuk menyerahkan masalah kita pada Tuhan. Mungkin kita sudah merasa berulang kali berdoa, namun kok tidak ada hasil. Bisa jadi ada hama yang menyerang iman kita. Mungkin itu berupa ketidakpercayaan, keraguan-raguan, atau bahkan mungkin tindakan kita yang ceroboh. Perlu koreksi diri juga setiap hari. Jangan putus asa ketika berdoa. Bisa jadi Tuhan menyediakan slot doa ke-100 untuk menjawab dan menyelesaikan pergumulan kita. Namun baru slot doa ke-20 kita sudah menyerah dan putus asa. Lalu merasa bahwa Tuhan tidak berpihak pada kita, Tuhan tidak adil, atau Tuhan tidak memperhatikan hidup kita. Mari cangkul masalah kita dengan doa. Sebarkan benih-benih iman. Basmi hama yang menyerang roh kita dengan hidup dalam ketaatan pada firman Tuhan. Kerjakan proses yang menjadi bagian kita dengan setia. Mungkin itu berupa kata-kata atau perlakuan yang tidak menyenangkan. Hadapi saja kalau memang itu jadi bagian kita. Hadapi dengan sabar. Hadapi dengan kuat. Sampai pada waktunya nanti, segala sesuatunya terselesaikan dengan indah. Sahabat Kristus, ingat selalu bahwa doa itu bukan supaya Tuhan mengerjakan yang kita inginkan. Doa itu bukan supaya Tuhan menyediakan apa yang kita mau. Namun sesungguhnya doa merupakan sarana kita menyerahkan pergumulan hidup kita pada Tuhan. Selanjutnya terserah Tuhan bagaimana menyelesaikannya atau memperlakukan kita. Dia punya cara dan waktu sendiri untuk menolong kita, yang tidak selalu harus sesuai dengan pemikiran kita. Saatnya kita belajar memiliki iman seorang petani. Setiap ada proses yang Tuhan sediakan. Satu kali saatnya panen, kita akan bersuka cita dan bersorak-sorai. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih ya untuk sharing firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur dikuatkan sekali lagi iman kami, bahwa kami harus belajar memiliki iman seorang petani.
yang setia mengerjakan proses yang dia hadapi, yang mengerjakan setiap bagian yang menjadi tanggung jawabnya. Kami mau ya Tuhan untuk mengerjakan apa yang jadi bagian kami, menyerahkan pergumulan kami pada Tuhan dalam doa kami dengan tidak berputus asa, mau untuk menyerahkan pada Tuhan yang menjadi pergumulan kami dengan tidak mudah menyerah. Namun hari demi hari kami harus datang pada Tuhan, menyerahkan pada doa segala apa yang menjadi beban hidup kami. Selain itu kami juga tetap harus hidup dalam ketaatan pada firman Tuhan, supaya iman kami jangan luntur, jangan gugur, dan jangan goyah. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kalau seringkali kami salah dalam mengambil tindakan. Seringkali kami memaksa Tuhan untuk melakukan apa yang kami inginkan. Kami protes, mengeluh, dan kecewa pada Tuhan karena tidak segera menolong kami. Ini kami Tuhan, siap jadi alat-Mu, siap jadi hamba-Mu, siap menjadi pribadi yang taat dan setia pada proses. Sampai satu kali kami percaya, Tuhan yang menyediakan sukacita yang besar itu bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita hadapi setiap proses yang menjadi bagian kita dengan setia. Satu kali kita akan mengalami sukacita yang besar, sukacita yang tak terkatakan, sukacita petani yang mendapatkan panen hasil dari yang dia kerjakan selama ini. Salam dari saya Ogi Raharjo dan Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.